lampu-lampu kecil menggantung berkelap-kelip di atap tenda, menerangi tumpukan mainan plastik yang biru warna-warni seperti pulau kecil di antara kerumunan pasar malam. Ada bunyi musik dangdut dari warung sebelah, teriakan penjual makanan, dan aroma jagung bakar yang menggulung hangat ke udara malam. Di antara semuanya itu, Raka duduk menata kembali susunan mobil-mobil kecil, yoyo, dan boneka karet yang licin karena disentuh tangan-tangan anak seharian. Raka masih remaja, tidak terlalu tinggi, rambutnya selalu sedikit berantakan, dan jarinya memiliki bekas lem serta goresan cat dari malam-malam. Ia memperbaiki mainan yang rusak. Sehari itu, dari pagi sampai sore ia menahan ejekan di sekolah. "Ya ampun, yang jual mainan murah, jangan ajak kita main, nanti barangnya rusak." Kalimat-kalimat itu menempel seperti debu yang tak mudah tersapu. Teman-teman sekelas yang dulu ia ajak bercanda tiba-tiba memandangnya dari atas, seolah ada garis yang membatasi mereka dan Raka. Di sekolah, Raka menunduk. Ia tertawa pelan ketika ejekan datang, karena malu membuat suasana tambah rumit. Tetapi di dalam, ada perih yang tak ingin ia tunjukkan kepada ibu dan Pak Hadi, orang tuanya yang mengangkat meja dari pagi sampai larut malam demi menutup biaya hidup. Mereka menjalankan lapak sederhana, tenda biru, meja kayu yang sudah goyah, dan sebuah papan kecil bertuliskan harga dengan huruf miring yang dibuat ibu. Mereka bukan keluarga kaya. Ayahnya pernah bekerja di pabrik dan kehilangan pekerjaan ketika pesanan menurun. Sejak itu, jualan di pasar malam adalah cara mereka bertahan. Meski begitu, di bawah rasa malu itu, Raka punya sesuatu yang lain, rasa ingin tahu yang kuat dan sedikit kebanggaan. Ia sedih ketika teman mengejek, tetapi ia bangga melihat anak-anak kecil berlari ke lapak mereka. Mata mereka berbinar ketika memilih mainan. Ada hal di dalam mata anak-anak itu yang membuat Raka merasa pekerjaannya bukan sekadar jualan sampah murah, melainkan kesempatan untuk memberi kebahagiaan. Sekecil apapun di antara barang-barang plastik yang tersusun, Raka selalu menyisihkan beberapa mainan yang ia perbaiki sendiri. Bagian roda yang dilekatkan kembali, pita yang diganti agar boneka tetap bisa dipeluk. Malam itu, seorang bocah 5 tahun berdiri di depan meja, menatap robot plastik yang suaranya berbunyi bip-bip berulang-ulang. Ibunya sibuk menimbang sayur di kejauhan. Raka menendok, menatap bocah itu, lalu mengeluarkan kotak kecil berisi stiker angka yang ia tempelkan di punggung robot. "Coba tekan tombol ini, nak. 1, 2, 3. Raka menonton. Suaranya lembut. Bocah itu menekan dan tertawa ketika lampu kecil di robot berkedip 3 kali. Ibunya menoleh, sedikit tersenyum. "Terima kasih, nak," katanya. Dan Raka membalas dengan anggukan kecil. Senyum itu, sekecil apapun, lebih bernilai daripada ejekan yang ia terima di sekolah. Ada juga yang mengejek di pasar. Kadang pembeli menawar sampai hampir tak sopan, lalu menoleh sambil berbisik pada temannya, "Murah, murah, barangnya nggak bagus." Raka menahan marah, menelan rasa malu, lalu tetap melayani dengan cepat dan rapi. Ia belajar bahwa kesabaran memberi hasil. Pelanggan yang puas akan kembali, dan penghasilan sedikit demi sedikit menambah tabungan orang tua ketika lapak mulai sepi. Raka duduk di bangku kecil di belakang tenda. Ia membuka tas sekolahnya dan mengeluarkan buku-buku bekas yang dipinjam dari perpustakaan kelurahan, buku-buku tentang permainan edukatif, aktivitas anak, dan beberapa artikel cetak usang tentang bentuk belajar melalui bermain. Ia tidak punya laptop atau akses internet di rumah. Pengetahuan datang dari lembar-lembar kortis, dari melihat anak-anak bermain, dan dari percakapan singkat dengan guru taman kanak-kanak yang kadang mampir membeli mainan. Raka suka menulis di sudut halaman. Ia menggambar bentuk mainan yang ia bayangkan. Balok dengan angka yang bisa disusun menjadi menara, puzzle sederhana dari karton tebal, atau kotak kecil yang ketika digoyang mengeluarkan bunyi untuk melatih pendengaran bayi. Gambarnya kasar, tetapi idenya jelas. Kadang ia menempel potongan kertas bekas di mainan plastik yang ia jual. Mengubahnya menjadi versi sederhana dari gagasan itu, bukan karena materialnya sempurna, melainkan karena ia ingin mencoba, ingin melihat bagaimana anak merespons suatu malam. Ketika pasar mulai sepi dan lampu tong-tong mulai dimatikan, seorang ibu yang berpakaian rapi memandang lapak Raka lebih lama dari biasanya. Ia membawa anak kecil dengan rambut pita pink yang terus menarik tangannya. "Apakah ini dibuat sendiri?" tanya si ibu.
menunjuk pada mainan yang diberi Raka stiker angka. Tidak membuat semuanya. Bu, saya cuma mengubah sedikit. Pak Hadi yang belinya di grosir. Jawab Raka jujur. Matanya tak bisa berbohong. Ada kebanggaan dan juga keraguan di sana. Boleh saya tahu namamu? Si ibu bertanya. Lalu menatap ke arah Raka dengan lebih lembut dari kerumunan lain. Raka, jawabnya. Si ibu tersenyum. Raka pintar. Celah, kalau kamu memperhatikan cara anak main. Kalimat itu sederhana, namun menempel di hati Raka seperti titik kecil cahaya. Ia pulang malam itu dengan langkah lebih ringan, membawa sisa-sisa mainan yang tak laku dan kepala penuh gambar-gambar baru di rumah. Setelah mematikan lampu dan mendengar suara jangkrik dari sawah dekat rumah, Raka duduk di meja kecil dengan secangkir teh hangat. Ibu sedang menata uang di dalam amplop sambil mendongakkan kepala sesekali untuk melihat anaknya. Kenapa pulang telat, nak? Tanya ibu. Ada yang beli sedikit, Bu. Jawab Raka sambil membuka tasnya dan mengeluarkan sketsa seperti biasanya. Ia memperlihatkan gambar balok angka pada ibunya. Ibu menatap singkat, lalu tersenyum. Bagus, nak. Kalau itu bisa membuat anak belajar, kamu lakukan saja. Orang-orang yang menertawakan, biarkan saja. Ingat, kerja jujur tidak pernah salah. Itu sederhana, tetapi menjadi batu pijakan bagi Raka. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis di buku catatannya, buat mainan yang membuat anak lain bilang, wah, bukan mengejek. Tulisannya tak mewah, tetapi itu adalah janji kecil yang dipahat di kepala remaja yang sering dianggap remeh. Di kamar sempitnya, Raka memikirkan wajah-wajah yang pernah mengejeknya. Teman sekolah yang memandang sinis, pemuda yang menertawakan, keluarga penjual mainan, tetangga yang menganggap usaha mereka rendah. Ia memikirkan pula bocah yang menekan robot dan tertawa, si ibu yang memberi pujian. Dan malam-malam ketika ia mengganti roda mobil plastik dengan susunan karet agar berputar lebih lancar. Di antara rasa malu dan lelah, tumbuh sesuatu yang lain. Tekad yang tidak kasar, tidak penuh amarah, melainkan berdasar pada kerendahan hati dan kerja keras. Ia tahu jalan itu panjang. Ia tahu ia harus belajar banyak. Cara membuat mainan yang aman, bahan yang lebih baik, cara menjual ke sekolah-sekolah. Ia juga tahu bahwa ejekan itu bisa berubah menjadi rasa kagum, atau setidaknya menjadi bisik-bisik yang lain bila bukti nyata hadir di depan mata. Namun malam itu, Raka memilih satu hal kecil. Setiap mainan yang ia perbaiki akan lebih rapi. Setiap anak yang datang akan dilayaninya dengan sabar. Dan setiap ide yang muncul akan ia gambar di buku. Walau hanya sedikit, ketika matahari mulai mengintip, di balik pepohonan dan pasar kota kecil di Jawa Tengah itu berangsur kosong, Raka menutup buku catatan, menaruh pensil di bawah bantal seperti sebuah rahasia, dan tidur dengan mimpi sederhana. Suatu hari, mainan buatannya akan membuat anak-anak di sekolah tertawa karena senang, bukan karena menghina. Di dalam tidur itu ada bayangan masa depan yang samar, kelas-kelas dengan meja rapi, anak-anak di sekolah internasional yang memegang kotak kecil bergambar angka, dan orang-orang yang dulu mengejek hanya bisa menatap dari jauh dengan kagum. Ia belum tahu caranya, tetapi imaji itu memberinya alasan untuk terus bertahan. Bel masuk berbunyi nyaring, menandai dimulainya pelajaran pagi di sekolah negeri tempat Raka menuntut ilmu. Raka masuk kelas dengan langkah sedikit ragu, membawa tas yang tidak pernah penuh dengan barang-barang baru. Bukunya lusuh, beberapa sampel sudah terkelupas, dan pulpen yang ia gunakan tinggal separuh tinta. Di dalam kelas, sebagian teman sudah sibuk mengobrol, ada yang bercanda keras, ada pula yang menunduk sambil bermain gawai baru. Raka duduk di bangku belakang, dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat langit biru yang cerah, dan beberapa anak kecil di halaman sekolah dasar sebelah sedang bermain kejar-kejaran. Pandangan itu membuatnya tenang, meskipun telinganya tetap tak bisa menutup dari suara ejekan. Itu si penjual mainan murahan datang, celetuk seorang anak laki-laki di barisan depan. Suaranya cukup keras, hingga terdengar hampir ke seluruh kelas. Tawa pun pecah. Beberapa teman ikat-ikatan. Besok jangan lupa kasih diskon. Mainannya jangan yang gampang patah dong. Hehe. Raka terdiam. Ia menunduk, menata bukunya dengan hati-hati, seolah tidak mendengar. Sebenarnya, ia mendengar semuanya.
Setiap kata itu masuk ke dada, menusuk, lalu menetap. Tapi ia sudah terbiasa menahan. Kalau ia melawan, ejekan makin panjang. Kalau ia marah, ia dianggap mudah tersulut. Jadi pilihan paling aman adalah diam. Guru masuk. Suasana kembali tenang. Pelajaran berjalan seperti biasa. Meskipun konsentrasi Raka sering melayang. Ia suka matematika. Tetapi pagi itu, kepalanya penuh dengan ingatan semalam. Bagaimana seorang ibu asing memuji mainan kecil yang ia modifikasi, itu jadi semacam suntikan semangat. Seolah mengatakan, kamu tidak sepenuhnya salah, Raka. Namun, rasa semangat itu cepat pudar. Setiap kali ejekan datang. Waktu istirahat, Raka lebih memilih duduk di perpustakaan. Tempat itu tidak ramai, dan ia bisa membaca buku tanpa diganggu. Ia membuka sebuah buku tipis tentang perkembangan anak yang sebenarnya untuk guru TK. Ia menemukan kalimat sederhana. Bermain adalah belajar yang paling menyenangkan. Raka mengulang kalimat itu berkali-kali dalam hati, lalu menuliskannya di buku catatan lusuh miliknya. Baginya, kalimat itu seperti pintu baru, bahwa mainan bukan hanya soal plastik atau murah, tapi juga bisa menjadi jembatan ilmu. Tiba-tiba suara langkah menghampiri. 3 anak lelaki masuk. Salah satunya yang paling sering mengejek Raka, bernama Damar. Mereka pura-pura mencari buku, tapi pandangan mereka tertuju padanya. Raka, lagi cari ide jualan ya? Damar berkata sambil menepuk pundak Raka keras. Bikin mainan edukasi dari botol bekas aja, Rak. Nanti kita jadi pelanggan pertama, tambah temannya sambil tertawa. Raka mencoba tetap fokus membaca, tapi dadanya panas. Tangannya mengepal di bawah meja. Ia ingin sekali menjawab, ingin sekali mengatakan bahwa mereka salah, bahwa kelak mainan buatannya akan lebih baik daripada apapun yang bisa mereka beli di toko mahal. Tapi kata-kata itu hanya berputar di kepala. Yang keluar hanya satu kalimat pelan. Kalian boleh ketawa sekarang, tapi nanti kita lihat siapa yang ketawa terakhir. Ucapan itu terdengar lirih, hampir seperti gumaman. Namun, cukup membuat Damar berhenti sebentar. Ia melirik dengan tatapan meremehkan, lalu pergi sambil terkekeh. Meski kecil, kalimat itu menjadi janji diam bagi Raka. Ia mungkin tidak punya pembelaan sekarang, tapi ia punya tekad yang sedang dipupuk diam-diam. Siang harinya, Raka pulang lebih awal. Ia berjalan kaki, melewati gang sempit menuju rumah. Di sepanjang jalan, ia melihat anak-anak kecil bermain dengan mainan seadanya. Ban bekas yang digulingkan, botol plastik jadi bola, atau kertas dibentuk pesawat. Mereka tertawa tanpa peduli barang itu mahal atau tidak. Pemandangan itu menenangkan hatinya. Di rumah, Raka membantu ibunya merapikan sisa dagangan. Ibu menatap wajah anaknya yang tampak lelah. "Kenapa murung, Nak? Ada yang ganggu di sekolah?" tanya ibu lembut. Raka tersenyum tipis, berusaha menutupi. "Enggak, Bu. Cuma capek aja." Ibu tidak mendesak. Ia tahu anaknya sering menahan cerita. Namun, ia menepuk bahu Raka dan berkata, "Kalau kamu percaya sama jalan yang kamu pilih, jangan dengarkan omongan orang. Hidup ini bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk tetap berjalan jujur." Kalimat itu membuat Raka ingin menangis. Tapi ia masuk kamar, membuka buku catatan, lalu mulai menggambar lagi. Kali ini, ia membuat sketsa mainan balok dengan huruf-huruf alfabet. Ia membayangkan anak-anak menyusun balok itu sambil belajar mengeja. Ia tahu bahan plastik murah di pasar tidak cocok untuk itu. Tapi ia tetap menggambar. Ia percaya suatu saat nanti, entah bagaimana caranya, sketsa itu bisa jadi nyata. Malamnya, ketika ia ikut menjaga lapak di pasar malam, ia mencoba menjelaskan ide mainan barunya pada ayahnya. "Pak, kalau balok kayu ini dikasih huruf anak-anak, bisa belajar baca sambil main. Bagus nggak?" tanyanya penuh harap.
Ayahnya, Pak Hadi, yang sedang menata mobil-mobilan, menatap gambar itu sebentar. Senyum tipis muncul di wajah letihnya. Bagus sekali nak, cuma sekarang kita belum punya modal buat bikin begitu. Tapi jangan hilangin idenya. Catat semua, suatu hari pasti ada jalannya. Kata-kata ayah itu bagai api kecil yang menjaga bara semangatnya agar tidak padam. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Ejekan terus datang, tapi begitu juga dengan ide-ide baru. Raka menulis, menggambar, dan sesekali mencoba memodifikasi mainan murahan agar sedikit berbeda. Beberapa pembeli mulai memperhatikan. Ada yang memuji, ada yang heran. Meski hasilnya belum besar, bagi Raka itu sudah cukup menjadi tanda bahwa jalan yang ia pilih tidak sia-sia. Dan di suatu malam, ketika langit penuh bintang, Raka menatap tenda biru tempat mereka berjualan, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau semua orang menganggap mainan murah ini sampah, aku akan membuktikan bahwa dari sinilah bisa lahir mainan yang membuat dunia kagum. Itu bukan sekadar bisikan, melainkan doa dan janji seorang remaja penjual mainan murahan yang perlahan menyiapkan langkah untuk mengubah ejekan menjadi kekaguman. Hari Minggu itu, pasar malam tidak buka. Jalanan kampung terasa lebih tenang, hanya suara ayam berkokok dan beberapa anak kecil berlarian di lapangan dekat musola. Biasanya, Raka ikut ayahnya membantu memperbaiki lapak atau ibu menyiapkan barang untuk minggu depan. Namun kali itu, ia punya rencana sendiri, mencoba membuat prototipe permainan edukasi sederhana. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Buku catatan penuh gambar balok huruf dan puzzle sederhana terus mengusik pikirannya. Ia tahu ia tidak punya bahan bagus, tapi bukankah banyak penemuan besar lahir dari sesuatu yang sederhana? Dengan keyakinan itu, pagi-pagi sekali Raka mengumpulkan potongan kardus bekas dari warung sebelah rumah. Kardus itu ia potong dengan pisau kecil, membentuk kotak-kotak yang ia tulis huruf A, B, C dengan spidol hitam. Mainan ini, meski cuma kardus, mungkin bisa bikin anak kecil belajar mengenal huruf. Gumamnya sambil menata huruf-huruf itu di lantai kamarnya. Tangannya penuh bekas spidol. Beberapa potongan kardus tidak rapi, namun di mata Raka, itu adalah permulaan. Ia tahu, jika ingin benar-benar mencoba, ia harus menguji langsung. Dan siapa yang lebih jujur daripada anak-anak kecil? Mereka tidak bisa berpura-pura menyukai sesuatu. Siang itu, Raka membawa kotak kecil berisi potongan huruf ke lapangan dekat rumah. Anak-anak kampung sudah ramai bermain kelereng, lompat tali, dan berlari-lari. Ia berdiri sebentar aguk-kanggung. Apa mereka akan menertawakan? Apa mereka mau mencoba? Namun, ia memberanikan diri. Hei, adik-adik, mau coba mainan baru nggak? Suaranya agak keras, menarik perhatian beberapa bocah. Seorang anak kecil bernama Joko, yang baru duduk di kelas 2 SD, mendekat sambil penasaran. Mainan apa Kak Raka? Ada mobil-mobilan. Bukan, ini balok huruf. Nih, coba susun hurufnya. Raka mengeluarkan potongan kardus huruf dan menaruhnya di tanah. Anak-anak lain ikut berkumpul. Ada yang langsung tertawa. Haha, kok mainannya kardus Kak? Bukan plastik. Tapi Joko penasaran. Ia mengambil huruf-huruf itu dan mulai menyusunnya. Pertama ia menaruh huruf A, lalu B, lalu C. Lihat, jadi ABC. Serunya bangga. Anak-anak lain ikut memperhatikan. Beberapa mencoba menambah huruf lain. D, F. Ada pula yang menempelkan potongan kardus di tanah seperti membentuk nama mereka sendiri. Coba bikin nama Murin, kata Joko pada temannya. Dan benar saja, gadis kecil bernama Rini menyusun huruf Are, Ani dengan semangat. Tawa mereka terdengar.
Bukan karena mengejek, melainkan karena senang melihat huruf-huruf itu bisa dipakai untuk membuat nama dan kata. Raka memperhatikan dengan mata berbinar. Dadanya hangat. Untuk pertama kalinya, idenya benar-benar diuji dan anak-anak menikmatinya. Ia tahu mainan ini masih sangat sederhana, jauh dari sempurna. Tapi ada satu hal yang ia lihat jelas. Mainan itu membuat mereka belajar sambil tertawa. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dari Keyahan, sekelompok anak remaja yang lebih pesadat, salah satunya Damar, teman sekolah yang paling sering mengejek Raka. Mereka melihat kerumunan anak kecil yang sedang menyusun huruf-huruf kardus. Lihat tuh, si penjual mainan murahan sekarang jadi penjual kardus, seru Damar. Disambut tawa teman-temannya. Beberapa anak kecil yang tadi bermain jadi kikuk. Mereka menoleh ke Raka, seakan takut ikut ditertawakan. Raka menunduk sebentar, perasaan malu menghantam dadanya. Namun kali ini, ia tidak ingin lari. Ia menatap Damar, lalu berkata dengan suara tenang, "Mungkin memang cuma kardus, tapi lihat, mereka belajar huruf dari sini. Itu lebih baik daripada mainan mahal yang hanya bisa dipamerkan." Mendadak, hening. Anak-anak kecil menatap Raka dengan mata kagum, sementara Damar terdiam sebentar, lalu pura-pura tertawa lagi. Terserah, dasar penjual mainan. Ia pergi sambil mengibaskan tangan, tapi tatapannya tidak sekeras biasanya. Seolah ia sedikit terusik dengan jawaban Raka. Hari menjelang sore, anak-anak kecil belum bosan. Mereka terus mencoba membuat nama mereka. Bahkan ada yang mencoba menyusun kata-kata sederhana. Ibu, ayah, bola. Raka duduk di pinggir lapangan, menatap dengan rasa bangga yang tidak bisa ia sembunyikan. Seorang guru TK yang kebetulan lewat, Bu Ratna, menghampiri mereka. Ia melihat mainan kardus itu dengan penasaran. "Wah, ini ide siapa?" tanyanya. "Raka, Bu," jawab anak-anak hampir bersamaan. Bu Ratna tersenyum lebar. "Bagus sekali, Nak. Anak-anak jadi belajar huruf sambil main. Kalau dikembangkan dengan bahan yang lebih kuat, ini bisa jadi media belajar yang bermanfaat sekali." Ucapan itu membuat mata Raka hampir berkaca-kaca. Itu bukan hanya pujian, tapi juga pengakuan bahwa idenya punya nilai. Malam itu, di rumah, Raka menceritakan semuanya pada ayah dan ibu. Ia menggambarkan bagaimana anak-anak bermain, bagaimana mereka tertawa saat bisa menyusun nama sendiri. Ibu mendengarkan dengan penuh senyum, sementara ayahnya menggiguk pelan. "Bagus, Nak. Itu baru permulaan. Jangan berhenti. Kalau kamu bisa bikin satu mainan sederhana yang bermanfaat, kamu bisa bikin yang lebih banyak lagi. Jangan takut dicemooh. Ingat, kerja keras itu hasilnya kelihatan nanti, bukan sekarang," kata ayahnya. Raka mengangguk. Malam itu, ia menutup catatan dengan perasaan berbeda. Bukan lagi hanya mimpi kosong, tapi langkah pertama sudah terjadi. Mainan kardus sederhana berhasil membuat anak-anak belajar. Sebelum tidur, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Hari ini aku buktikan, mainan murah pun bisa bernilai. Besok aku harus buat yang lebih baik lagi." Dan dengan itu, mimpi kecil seorang penjual mainan murahan mulai tumbuh lebih nyata dari potongan kardus lusuh, dari tawa anak-anak kampung, dan dari keyakinan bahwa suatu hari nanti mainannya akan sampai ke tempat yang lebih besar. Hari-hari setelah percobaan mainan kardus itu terasa berbeda bagi Raka. Ia jadi lebih bersemangat. Setiap kali pulang sekolah, ia tidak lagi duduk termenung mendengar ejekan teman-temannya. Ia langsung masuk kamar, membuka catatan, lalu mulai menggambar ide baru. Di buku lusuh itu kini ada puluhan sketsa, balok huruf, puzzle sederhana,
papan angka, bahkan ide untuk membuat ular tangga edukasi. Semua dengan tujuan sama, membuat anak-anak belajar sambil bermain. Namun, semangat itu selalu berbenturan dengan kenyataan. Malam demi malam, ketika ia membantu ayahnya menutup lapak, Raka melihat jelas berapa sedikit uang yang masuk. Ayahnya harus menghitung lembar demi lembar, lalu membaginya ke dalam amplop untuk listrik, beras, cicilan motor, dan sedikit untuk tabungan darurat. Hampir tidak ada sisa. Raka tahu, dengan kondisi seperti itu, mustahil mereka bisa membeli kayu, cat, aman, atau alat untuk membuat mainan sungguhan. Kardus bekas mungkin cukup untuk sementara, tapi tidak tahan lama. Ia pernah melihat potongan kardus hurufnya basah terkena hujan dan hancur jadi bubur kertas. Hatinya perih melihatnya. Kalau begini terus, idenya cuma akan jadi gambar di buku. Gumamnya suatu malam. Suatu hari, di sekolah, gurunya memberikan tugas kelompok, membuat karya kreatif dari bahan bekas. Teman-temannya membuat hiasan dinding, vas bunga, atau miniatur rumah. Raka memutuskan untuk membuat puzzle huruf dari kardus. Ketika ia mempresentasikan, beberapa teman masih tertawa. Mainan kardus lagi, udah jadi tukang jualan. Aja, Rak. Namun, gurunya, Pak Arif, justru terlihat serius memperhatikan. Setelah kelas bubar, Pak Arif memanggil Raka. Raka, kamu benar-benar punya minat di bidang ini ya? Tanyanya. Raka mengangguk, meski wajahnya menunduk. Iya Pak, cuma saya nggak punya modal buat bikin yang lebih bagus. Jadi seadanya begini. Pak Arif menepuk bahunya. Jangan patah semangat. Banyak orang besar memulai dari nol. Bahkan dari barang bekas. Yang penting idenya jelas. Kalau kamu konsisten, suatu saat akan ada jalannya. Kata-kata itu seperti bahan bakar tambahan untuk semangat Raka. Ia pulang dengan kepala penuh rencana. Meski lagi-lagi teringat soal uang, beberapa hari kemudian, di pasar malam, seorang pedagang kayu Kesselkoshillen lewat membawa potongan kayu bekas. Raka memperhatikannya. Lama, dalam bayangannya, potongan kayu itu bisa jadi balok huruf sungguhan. Pak, kayunya dijual? Tanya Raka dengan hati-hati. Pedagang itu tertawa kecil. Ini kayu sisa nak, jelek-jelek. Kalau mau, 1.000 per potong. Raka menatap dompetnya. Uangnya hanya ada 5.000, hasil dari membantu ibunya menjual mainan sore tadi. Ia ragu, uang itu seharusnya bisa ia pakai untuk jajan di sekolah atau membeli buku tulis baru. Tapi hatinya berkata lain. Pak, saya ambil 5 potong. Iya ibu, dengan langkah berat tapi hati ringan, membawa kayu kecil di tangannya. Malam itu, dengan pisau tumpul dan kertas amplas seadanya, ia mencoba membentuk balok sederhana. Tangannya lecet, hasilnya pun jauh dari rapi, tetapi ia berhasil membuat 3 balok kayu berukuran hampir sama. Dengenspiedel, ia menuliskan huruf A, B, dan C. Pagi harinya, ia membawa balok itu ke lapangan. Anak-anak kecil langsung penasaran. Ketika mereka mencoba menyusun, wajah mereka berbinar. Kok lebih enak daripada kardus, Kak? Lebih, seru Joko, bocah yang dulu pertama kali mencoba mainannya. Meskipun hanya 3 balok, bagi anak-anak itu rasanya seperti menemukan harta baru. Mereka berebut ingin menyusun, seolah balok itu mainan paling berharga di dunia. Raka menatap mereka sambil menggigit bibir. Kalau saja aku punya cukup kayu dan alat, aku bisa bikin lebih banyak. Mereka pasti lebih senang lagi. Sore itu, di rumah, Raka mencoba bicara dengan ayahnya. Pak, kalau kita bisa bikin mainan dari kayu, mungkin lebih laku. Bisa juga dijual ke sekolah atau guru TK. Ayahnya terdiam lama. Ia tahu ide anaknya bagus,
Tapi ia juga tahu kenyataan. Raka, Bapak ngerti, tapi kita harus realistis. Modal kita bahkan popason buat jualan sekarang. Kalau kita alihkan ke hal baru, bisa-bisa malah nggak makan. Raka menunduk. Ia mengerti, tapi rasa kecewa tetap mengalir. Ia masuk kamar, menutup pintu, dan menatap balok kayu yang baru selesai ia amplas seadanya. Balok itu kasar, tidak rapi, tapi baginya seperti permata. Ia menulis di buku catatannya, kalau orang dewasa bilang, ini tidak mungkin, aku akan buktikan. Aku tidak butuh banyak dulu. Satu balok bisa membuat satu anak belajar. Itu cukup sebagai awal. Malam itu, ia kembali ke pasar malam bersama ayah dan ibunya. Saat sedang menjaga lapak, Bu Ratna, guru TK yang dulu memuji mainan kardusnya, datang lagi. Kali ini, ia melihat balok kayu kecil yang dibawa Raka. Wah, sudah berkembang jadi kayu? Ya, boleh saya lihat? Tanyanya. Raka menyerahkan balok itu dengan sedikit malu. Masih jelek, Bu. Saya cuma coba-coba. Bu Ratna tersenyum sambil memutar balok itu di tangannya. Tidak jelek, justru ini langkah maju. Kalau mau, saya bisa pakai ini di kelas TK saya. Anak-anak pasti suka. Kamu bisa bikin lebih banyak. Pertanyaan itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Ia ingin sekali menjawab bisa, tapi ia tahu kendalanya. Modal, bahan, alat. Namun, tatapan penuh harap dari Bu Ratna membuatnya memberanikan diri. Bisa, Bu, saya akan coba. Sepulang dari pasar malam, Raka duduk di meja kecilnya. Tangannya gemetar antara takut dan semangat. Ia sadar tantangan yang lebih besar baru saja dimulai. Bukan lagi soal ejekan, tapi soal keberanian mengambil langkah nyata. Ia menatap balok kayu itu, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah berjanji. Aku harus buktikan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan malam itu, tekad seorang remaja penjual mainan murahan semakin menguat. Meski modal terbatas, ia tahu satu hal. Semangat tidak bisa dibeli, tapi bisa mengubah hal kecil menjadi sesuatu yang besar. Hari-hari setelah Bu Ratna meminta balok kayu tambahan, hidup Raka terasa penuh dilema. Di satu sisi, ia senang karena akhirnya ada orang yang percaya pada mainannya. Tapi di sisi lain, bayangan tentang modal dan keterbatasan alat terus menghantui. Sekolah, ejekan masih belum berhenti. Damar dan gengnya malah semakin gencar. Katanya si penjual mainan mau jadi pengusaha besar. Hati-hati, nanti baloknya dimakan rayap. Tawa terdengar keras, menusuk telinga. Raka mencoba tak peduli. Ia mengingat lagi wajah anak-anak kecil yang tertawa saat menyusun balok huruf. Juga tatapan penuh keyakinan dari Bu Ratna. Itu sudah cukup untuk menutup telinganya dari cemoohan. Namun, ketika malam tiba dan ia duduk di kamar menatap balok-balok kayu yang masih terlalu sedikit, rasa putus asa kembali datang. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Raka berjalan melewati bengkel tukang kayu kecil di ujung kampung. Dari dalam, terdengar suara gergaji listrik dan aroma serbuk kayu tercium kuat. Ia berhenti, menatap dari jauh. Tumpukan kayu sisa berserakan di luar bengkel. Sebagian hanya potongan kecil yang tidak terpakai. Hatinya bergetar. Kalau potongan itu bisa aku ambil, gumamnya. Dengan ragu, ia melangkah masuk. Seorang tukang tua berkulit legam sedang sibuk mengamplas meja. Ada apa, Nak? Tanya si tukang sambil berhenti sejenak. Raka menelan ludah. Pak, kayu-kayu sisa di luar, bolehkah saya ambil? Saya mau buat mainan. Tukang itu menatapnya, heran, lalu tersenyum. Ambil saja, itu cuma limbah, malah sering saya bakar. Kalau ada yang mau memanfaatkan, alhamdulillah. Mata Raka berbinar. Ia segera mengumpulkan potongan kayu itu ke dalam karung kecil. Meski ukurannya tak sama, ia yakin
bisa membentuknya jadi balok. Sore itu ia pulang dengan bahu pegal karena menenteng karung, tapi hatinya terasa ringan, seperti terbang. Di rumah, ia mulai bekerja. Pisau kecil dan kertas amplas menjadi senjata utama. Setiap malam, setelah selesai membantu orang tuanya di pasar malam, ia duduk di teras rumah, ditemani lampu bohlam redup. Tangannya terus bergerak. Meski jari-jarinya sering terluka oleh serpihan kayu, ibu sesekali keluar, membawa segelas teh hangat. Hati-hati nak, jangan sampai tanganmu cedera. Raka hanya tersenyum. Gak apa-apa bu, luka kecil ini gak seberapa dibandingkan kalau mainan ini berhasil. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, belasan balok mulai terbentuk. Tidak semuanya sempurna. Ada yang miring, ada yang masih kasar. Tapi Rocket tetap menulis huruf di atasnya dengan spidol hitam. Ia membayangkan anak-anak menyusun kote-kota baru dengan balok itu. Akhir pekan tiba. Dengan rasa gugup, Raka membawa karung berisi balok ke TK tempat Bu Ratna mengajar. Ia mengetuk pintu, dan begitu dibuka, anak-anak langsung berlari menghampiri. Balok huruf! Balok huruf! Teriak mereka gembira. Raka menaruh balok di lantai kelas. Anak-anak segera berebut. Ada yang menyusun ayah, ada yang menulis ibu, ada pula yang mencoba mengeja namanya. Suasana kelas jadi riuh penuh tawa. Bu Ratna memperhatikan dengan mata berbinar. Lihat Raka, mereka senang sekaligus belajar. Ini yang saya maksud. Mainanmu punya nilai. Kata-kata itu membuat hati Raka bergetar. Ia menunduk, hampir tidak percaya bahwa karyanya benar-benar dipakai di kelas sungguhan. Namun, ada juga tantangan baru. Setelah beberapa menit, Bu Ratna memperhatikan balok itu lebih detail. Balok ini bagus, tapi permukaannya masih agak kasar. Takutnya melukai tangan anak. Kalau bisa lebih halus dan pakai cat yang aman, akan jauh lebih baik. Raka mengangguk cepat. Iya bu, saya akan coba perbaiki. Meski semangatnya berkobar, hatinya kembali dihadapkan pada kenyataan. Butuh alat yang lebih baik, butuh cat yang aman, dan tentu saja butuh uang. Malamnya, ia duduk termenung di depan rumah. Ayahnya menghampiri, membawa kursi kecil. Kamu, sejauh ini Rak, jangan menyerah hanya karena kurang modal, kata ayahnya. Tapi, Pak, kalau saya ingin buat lebih halus dan aman, semua itu butuh uang. Amplas manual saja bikin tangan sakit. Cat khusus, anak-anak, harganya mahal. Ayah terdiam, lalu menatap bintang. Bapak dulu juga pernah merasa mustahil waktu kehilangan pekerjaan. Tapi kita bisa bertahan karena kita tidak berhenti berusaha. Kamu juga harus begitu. Kalau modal uang belum ada, cari modal lain. Kepercayaan orang, doa, dan kerja keras. Percayalah, uang akan ikut. Kata-kata itu membuat Raka menatap ayahnya. Dengan mata berkaca, ia tidak menjawab, tapi dalam hati, ia berjanji, ia akan mencari jalan. Bagaimanapun caranya. Beberapa hari kemudian, kesempatan kecil datang tanpa diduga. Pasar malam sedang ramai, dan seorang pengunjung, seorang bapak muda yang baru saja membeli jagung bakar, berhenti sejenak di depan lapak mainan. Raka, matanya tertuju pada balok huruf kayu yang dibawa Raka dalam keranjang kecil. Ini jual juga, Dik, tanya bapak itu. Raka gugup. Iya pak, tapi masih sederhana, saya buat sendiri dari kayu sisa. Bapak itu mengambil satu balok, memeriksanya. Menarik, saya guru di sekolah swasta. Kalau ini dikembangkan, bisa jadi media belajar yang bagus. Kamu buat sendiri? Iya pak, bapak itu tersenyum. Teruskan, nanti kalau sudah lebih bagus, coba kabari saya. Ia menuliskan nomor telepon di kertas kecil dan memberikannya pada Raka. Raka menerima kertas itu dengan tangan gemetar, seolah semesta memberi tanda bahwa jalan ini benar, meski penuh rintangan. Malam itu,
Ia menatap nomor di kertas sambil berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah dapat satu janji. Sekarang tugasku membuat balok ini lebih baik. Mungkin sulit, mungkin lama, tapi aku tidak akan berhenti. Dan begitu, perjalanan Raka memasuki babak baru. Dari kayu sisa dan luka di jari, ia mulai menapaki jalan panjang menuju sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berikutnya berjalan penuh tantangan. Setiap kali Raka memegang balok-balok kayu buatannya, ia merasa bangga sekaligus gelisah. Bangga karena anak-anak menyukainya, tapi gelisah karena tahu betul kelemahannya. Permukaan kasar, bentuk tidak seragam, dan cat seadanya yang bahkan bisa luntur bila terkena air. Kalau aku terus pakai cara manual begini, sampai kapanpun mainan ini gak akan bisa masuk ke sekolah-sekolah. Gumamnya suatu malam. Tangannya yang lecet akibat amplas manual masih terasa perih. Ayahnya melihat dari kejauhan. Ia tahu anaknya sedang gusar. Malam itu, setelah pasar malam usai, ayah mengajak Raka duduk di teras rumah. "Ra, kamu masih ingat Pak Darto?" tanya ayah. "Pak Darto yang dulu kerja di pabrik mebel?" Ayah mengangguk. "Iya, dia sekarang buka bengkel kecil di rumahnya. Alat-alatnya mungkin sudah tua, tapi bisa membantu. Besok sore kita coba." Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Raka menemani ayah berjalan ke rumah Pak Darto. Di halaman rumah sederhana itu, terlihat mesin serut tua, gergaji, dan tumpukan kayu. Pak Darto dengan rambut memutih dan tangan berurat menyambut mereka ramah. "Apa kabar, Hadi? Lama gak ketemu. Ini anakmu ya?" katanya sambil menepuk bahu Raka. Ayah mengangguk. "Iya do, dia lagi suka bikin mainan dari kayu. Tapi seadanya, saya pikir mungkin bisa minta tolong sama kamu." Pak Darto menatap Raka penasaran. Mainan dari kayu, menarik juga. "Coba, tunjukkan." Dengan sedikit gugup, Raka mengeluarkan beberapa balok huruf dari tasnya. Permukaan balok masih kasar, tapi huruf-huruf yang ia tulis jelas terbaca. Pak Darto mengangkat satu balok. Menimbang-nimbang, senyumnya muncul. "Idemu bagus, Nak. Kalau pakai mesin serut, balok ini bisa lebih halus. Nanti gampang dipegang anak-anak." "Boleh, saya coba, Pak?" tanya Raka dengan mata berbinar. Pak Darto tertawa kecil. "Boleh. Tapi hati-hati, mesin ini sudah tua. Kalau kamu serius, kamu bisa belajar di sini kapanpun. Saya senang kalau ada anak muda yang punya semangat." Mulai hari itu, setiap sore Raka menyempatkan diri mampir ke bengkel Pak Darto. Ia belajar cara menghaluskan kayu dengan mesin serut, cara mengukur supaya balok seragam, bahkan sedikit-sedikit belajar mengecat dengan benar. Tangannya tetap sering kotor, bajunya penuh serbuk kayu, tapi ia merasa dunia sedang membuka jalan. Namun, tidak semua orang mendukung. Suatu hari, ketika Raka pulang membawa balok-balok kayu yang sudah lebih rapi, Damar dan gengnya melihat. "Heh, si penjual mainan masih aja main sama kayu, udah kayak tukang beca, penuh debu," ejek Damar. Raka menunduk, menahan perasaan. Tapi kali ini, ia menjawab dengan lebih berani. "Lebih baik penuh debu karena kerja, daripada penuh ejekan tanpa karya." Ucapan itu membuat suasana hening sejenak. Damar mendengus, pura-pura tak peduli, lalu pergi. Namun, beberapa teman lain yang mendengar diam-diam mulai menaruh rasa hormat. Perlahan, mainan kayu buatan Raka semakin membaik. Balok-balok hurufnya kini lebih halus, bentuknya lebih seragam. Ia mencoba membuat puzzle sederhana berbentuk hewan, ayam, kucing, dan ikan. Meski catnya masih seadanya, anak-anak di TK Bu Ratna senang memainkannya. "Bagus sekali, Raka." Anak-anak jadi lebih tertarik karena ada gambar hewan, puji Bu Ratna. Setiap kali melihat senyum itu, rasa lelah Raka terbayar.
ia mulai percaya bahwa jalan ini bukan sekadar mimpi. Namun, tantangan berikutnya segera datang. Suatu sore, ketika ia pulang dari bengkel Pak Darto, ibunya menegurnya di rumah. "Raka, jangan lupa sekolahmu. Nilaimu jangan sampai turun gara-gara sibuk main kayu." Raka terdiam. Ia sadar ibunya benar. Ia tidak boleh melupakan tanggung jawab utama sebagai pelajar. Tapi ia juga merasa mainan ini adalah bagian dari dirinya. Malam itu, ia duduk di meja belajar, menatap buku pelajaran matematika yang terbuka. Di sampingnya, balok-balok huruf yang baru ia buat masih tergeletak. Ia menggenggam salah satunya, lalu berbisik dalam hati, "Aku harus bisa jalani dua-duanya. Sekolah tetap penting, tapi mimpi ini juga penting. Aku gak akan memilih salah satu. Aku akan buktikan bisa mengimbangi keduanya." Beberapa minggu kemudian, keberuntungan kecil menghampiri. Bu Ratna menghubungi Raka. "Raka, balok hurufmu dipakai terus di kelas. Beberapa orang tua murid bertanya, apakah bisa pesan untuk dipakai di rumah? Kalau bisa, saya bantu kumpulkan pesanan." Jantung Raka berdegup kencang. Itu artinya karyanya mulai dilirik lebih banyak orang. Tapi sekali lagi, pikirannya langsung tertuju pada satu masalah: modal. Bagaimana ia bisa memenuhi pesanan kalau bahan dan cat saja sulit ia beli? Namun, ia teringat nasihat ayahnya. Kalau uang belum ada, cari modal lain. Maka malam itu, ia menulis di catatannya, "Modal utamaku bukan uang, tapi kepercayaan. Kalau mereka percaya, aku harus berusaha keras agar tidak mengecewakan." Dan begitu, langkah baru pun dimulai. Bukan lagi hanya membuat mainan untuk anak-anak kampung atau untuk kelas Bu Ratna, tapi untuk pesanan nyata dari orang tua murid. Pesan dari Bu Ratna benar-benar mengubah arah hidup Raka. Malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus melayang membayangkan anak-anak yang akan memegang balok buatannya di rumah mereka. Bukan hanya di sekolah. Kalau aku gagal, mereka bisa kecewa. Tapi kalau berhasil, ini awal yang besar. Gumamnya sambil menatap balok-balok kayu di lantai. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang membawa kabar. "Raka, ada 5 orang tua murid yang mau pesan masing-masing 1 set balok huruf. Jadi total 5 set. Kamu bisa, kan?" Raka tercekat. 5 set? Berarti puluhan balok huruf harus ia buat. Ia tersenyum kaku. "Bisa, Bu. Saya coba usahakan." Padahal di dalam hati, ia gemetar. Mesin Pak Darto bisa membantu, tapi cat aman untuk anak-anak masih jadi masalah besar. Setelah pulang dari sekolah, Raka langsung menuju bengkel Pak Darto. Ia menceritakan soal pesanan itu. Pak Darto tertawa lebar. "Nah, ini namanya rezeki. Jangan takut. Ayo, kita mulai serut kayu yang ada." Hari-hari berikutnya, bengkel kecil itu penuh suara gergaji dan mesin serut. Debu kayu beterbangan, menempel di rambut dan pakaian Raka. Tangannya terasa kaku, karena harus terus mengamplas. Tapi ia tidak menyerah. Namun, satu sore, ia hampir putus asa. Cat yang ia gunakan ternyata tidak menempel bagus. Beberapa balok warnanya cepat pudar. Raka menatap balok yang gagal itu dengan wajah murung. "Kalau aku kasih ini, pasti mereka kecewa." Pak Darto yang melihat hanya menepuk pundaknya. "Kalau nggak bisa beli cat mahal, pakai kreativitasmu. Kadang keterbatasan bikin kita menemukan cara baru." Malam itu, Raka mencoba ide gila. Ia mengambil sisa kain flanel warna warni dari ibunya yang biasa dipakai menjahit bantal. Ia potong kecil-kecil, lalu menempelkannya di permukaan balok untuk membentuk huruf. Hasilnya memang tidak serapi cat pabrikan, tapi justru terlihat unik, lembut, dan aman disentuh anak-anak. Saat melihat hasilnya, Raka tersenyum kecil.
Ini bisa jadi ciri khasku. Hari penyerahan pesanan pun tiba dengan karung sederhana. Raka membawa 5 set balok ke sekolah TK. Tangannya gemetar, jantung berdegup kencang. Orang tua murid sudah menunggu. Bu Ratna memperkenalkan Raka dengan bangga. Inilah Raka, murid SMP yang membuat balok huruf ini sendiri. Satu persatu, orang tua membuka paket balok. Ada yang langsung tersenyum melihat huruf-huruf berlapis kain warna-warni. Lucu sekali. Bu, anak-anak pasti suka, ujar seorang ibu. Dan ini aman ya, tidak kasar di tangan, kata yang lain sambil mengelus balok. Raka hampir tak percaya. Mereka benar-benar menyukai karyanya. Apalagi saat beberapa anak langsung berebut mainkan balok itu di depan orang tuanya. Suasana jadi riuh penuh tawa. Di tengah keramaian itu, seorang bapak menghampiri Raka. Wajahnya serius, tapi matanya ramah. Raka, saya guru di sekolah internasional. Mainan edukasi seperti ini sangat bermanfaat. Kalau kamu bisa tingkatkan kualitas dan buat lebih banyak, bukan mustahil mainanmu bisa masuk ke sekolah kami. Raka terdiam, nyaris tak bisa menjawab. Kata-kata itu terasa seperti mimpi. Ia hanya bisa mengangguk pelan sambil menahan air mata haru. Malamnya, Raka pulang dengan wajah berseri. Uang hasil penjualan ia serahkan kepada ibunya. Ini bu, buat tambahan belanja dari pesanan balok. Ibunya tertegun, lalu memeluk Raka erat. Nak, kamu bikin ibu bangga. Kamu bukan cuma bantu keluarga, tapi juga mulai membangun masa depanmu sendiri. Ayah yang duduk di kursi bambu tersenyum. Lihat Rak, kepercayaan itu memang modal paling besar. Uang akan datang kalau orang sudah percaya. Raka hanya bisa tersenyum sambil menatap karung kosong yang tadi berisi balok. Dalam hatinya, ia berbisik, ini baru langkah pertama. Aku akan terus berjalan dari pasar malam sampai ke sekolah internasional. Aku harus buktikan kalau mimpi anak penjual mainan murah juga bisa jadi besar. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu bohlam yang sederhana, Raka menatap ke depan dengan semangat baru. Ia sadar perjalanan masih panjang, tapi ia sudah membuktikan satu hal penting. Mimpi yang dikerjakan dengan tekun, meski berawal dari bahan sisa, bisa perlahan berubah menjadi kenyataan.